Semangat pagi teman-teman ya, kembali bertemu dengan saya pada video di bagian keempat untuk metode praktis menyusun penelitian kualitatif, atau ini mungkin bagian ke-22 ya kali ya, 22 atau 23, saya lupa ya. Yang penting pokoknya per sesi saya memberikan materi yang berbeda ya. Artinya bertahap, per bagian-bagian saya berupaya untuk menyampaikan materi khusus kepada teman-teman yang sedang menyusun karya ilmiah baik kuantitatif maupun kualitatif. Untuk metode kuantitatif sudah saya sampaikan semua, sampai bagaimana menyusun abstrak. Nah, berikutnya di bagian keempat penelitian kualitatif ini, saya akan meneruskan tentang tujuan penelitian. Kalau sebelumnya saya membahas rumusan penelitian, sekarang tujuan penelitian. Ya, jangan lupa subscribe-nya ya, teman-teman. Baik, kita lanjutkan bahwa tujuan penelitian, ya di sini secara konseptual dulu saya sampaikan, karena ya kita berbicara harus berdasarkan konsep, walaupun ini metode praktis, makanya selalu saya sampaikan hal-hal yang penting ya. Menurut Prof. Sugiono ya sudah disampaikan bahwa tujuan penelitian itu adalah agar data dapat ditemukan ya, artinya data yang akan kita teliti nanti bisa kita temukan, kemudian kita kembangkan dan dibuktikan ya. Jadi kita memang menemukan, mengembangkan dan membuktikan. Begitu ya tujuan secara garis besar seperti itu. Nah, tujuan dari penelitian kualitatif juga tidak jauh berbeda, sama artinya kita tujuannya untuk memahami, menggambarkan fenomena ya yang sedang terjadi tentu ya, yang kita teliti. Dan bedanya bahwa di sini memang harus kita lakukan secara mendalam dan detail ya. Dalam arti begini, kalau kita membandingkan, kalau untuk kuantitatif kita kan tidak terjun langsung, jadi kita bisa melalui orang untuk memperoleh data. Nah, kalau di kualitatif ini, kita memang selaku instrumen. Sudah saya katakan berulang kali bahwa dalam penelitian kualitatif kita ini adalah sebagai instrumen, jadi kita terjun langsung, sehingga harapan kita hasil yang kita peroleh, ya data yang kita peroleh itu adalah data-data yang kita gali secara lebih mendalam dan detail. Ya. Kemudian ya setelah kita gali lebih detail, tentu nanti proses berikutnya ada sama ya, kita melakukan analisis dan sebagainya itu sama. Cuman kita harus di dalam kualitatif ini harus lebih mendalam. Nah, tujuan dari penelitian itu secara umum itu bisa kita uraikan misalnya ya. Jadi secara umum pasti kita ingin membuktikan dan menguji ya tentang kebenaran dari apa yang sudah kita tetapkan tentang fenomena, itu harus kita uji secara lebih mendalam. Nah, kemudian yang paling penting adalah tujuan penelitian kualitatif adalah kita harus bisa menemukan hal-hal yang baru ya, penemuan baru. Tentu ini penemuan baru adalah bagian dari pengembangan dalam hal bidang keilmuan yang sudah ada. Nah, yang saya contohkan misalnya di sini sebagaimana saya sampaikan sebelumnya juga, karena mandiri ya, variabelnya itu mandiri, maka kita harus fokus. Saya contohkan misalnya tentang kecerdasan spiritual.
Nah, kalau tadi kita katakan sebagai pengembangan adalah pengembangan dari keilmuan apa? Keilmuan dari soft skill ya, dari perilaku yang sifatnya inner. Ya, soft skill itu kan kita ibaratkan keilmuan itu atau watak seseorang ya, karakter seseorang itu kan kita ibaratkan seperti gunung es yang nampak itu sebenarnya yang nampak itu hardnya lah seolah-olah ya, jadi pengetahuan dan keterampilan fisik. Sementara soft ini adalah yang di dalam laut, ibarat gunung es yang di dalam laut yang memang susah kita prediksi. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif kita memang lebih menekankan kepada bagaimana kecerdasan spiritual itu merupakan bagian dari soft skill seseorang. Nah, itu tujuan umumnya. Adapun tujuan khususnya adalah bahwa kita harus mengembangkan teori. Penelitian kualitatif itu diharapkan bisa mengembangkan teori. Kemudian menggali hal-hal permasalahan yang mungkin sedang diteliti. Kemudian yang ketiga, kita harus menemukan berbagai pengetahuan yang dapat dimanfaatkan langsung atau ya bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat, oleh kehidupan kita. Kemudian tujuan khususnya adalah yang lain. Yang keempat adalah kita menguji atau memverifikasi permasalahan. Itu tujuannya adalah untuk memperkuat teori juga, memperkuat teori yang sudah ada. Tujuan khususnya seperti itu contohnya ya. Adapun poin penting dalam tujuan khusus tadi, sebagaimana saya sampaikan di atas, adalah bahwa penelitian kualitatif itu tidak terfokus pada angka-angka. Hanya memang debatable juga, katanya kalau penelitian kualitatif itu tabu terhadap angka ya. Intinya kalau menurut saya, angka apa? Kalau misalnya untuk dianalisis secara statistik memang tidak. Tapi kalau misalnya angka-angka itu berupa angka hanya sebagai nomor urutan membuat pertanyaan, ya tidak salah kan gitu. Jadi nggak usah tabu lah ya terhadap angka, menurut saya tergantung fungsi daripada angka itu untuk apa. Kemudian bahwa penelitian khusus tentang kualitatif ini memang tidak menggunakan statistik ya, tidak menggunakan statistik, lebih kepada naratif. Naratif yang saya sarankan adalah gunakan dengan tabel ya, supaya lebih jelas seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian tujuan atau poin penting berikutnya adalah kita harus bisa menggali informasi sedalam-dalamnya kepada informan yang kita hubungi ya, yang tidak bergantung pada pengukuran numerik. Jadi kita sistemnya snowball system lah ya. Jadi dalam upaya mendapatkan informasi yang sedetail mungkin, yang mendalam mungkin, kita gunakan saja dengan snowball system. Artinya keterangan dari A, terus kita gali kepada B, C, dan seterusnya, informan berikutnya, maka akhirnya kita temukan ada relatif kesamaan pendapat umpamanya. Nah, itu tugas kita selaku peneliti kualitatif. Nah, penelitian kualitatif itu memang tidak terstruktur ya dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Ya, itu poin-poin penting yang perlu kita lakukan dalam menulis tujuan penelitian. Nah, cara membuat tujuan penelitian, teman-teman ya. Jadi, kita harus menulis atau menggunakan dengan paragraf atau mungkin dengan pointer ya, dengan bahasa penelitian yang mudah dipahami.
Nah, misalnya tujuan penelitian ini untuk, nah itu udah biasa ya, udah familiar, rata-rata seperti itu. Nah, kemudian fokusnya adalah pada satu gagasan, ya satu gagasan yang contohkan gagasannya apa, fokusnya apa, yaitu untuk mengetahui seberapa ya maksudnya bukan seberapa, bagaimana tentang perilaku seseorang atau perilaku masyarakat, yaitu tentang, kalau dalam saat contohkan di depan adalah tentang kecerdasan spiritual. Nah, itu adalah satu atau berisi satu gagasan. Nah, berikutnya cara membuat tujuan adalah kita menggunakan kata kerja ya. Ya, menggunakan kata kerja untuk mengetahui, misalnya untuk mengembangkan, untuk ya seperti itulah, menemukan. Jadi dengan kata kata kerja itu sebagai proses learning ya. Jadi proses pembelajaran, proses kita melakukan kajian dan lain sebagainya. Nah, kemudian gunakan kata netral ya, bahasa-bahasa yang tidak langsung, bahasa-bahasa yang tidak mengedepankan egoisme individu ya. Nah, itu jadi jangan menggunakan seolah-olah kalimatnya itu kita menggurui ya, nggak boleh seperti itu. Nanti takutnya orang menjadi tersinggung gitu. Jadi kita lebih pakai bahasa yang sederhana ya, gitu. Kemudian berikutnya bahwa menyajikan kalimat tujuannya itu dengan fenomena yang akan kita lakukan, gagasan-gagasan apa yang akan kita pahami di masyarakat luas. Kemudian juga menggunakan strategi penelitian, ya, mengumpulkan datanya seperti apa, misalnya nanti dengan menggunakan wawancara, observasi, ya, kemudian member check, atau misalnya FGD dan sebagainya, itu nanti bisa disampaikan untuk cara kerjanya, strateginya, dan menjelaskan detail tentang apa-apa yang harus kita lakukan kepada partisipan. Ya, partisipan itu ya informan. Kemudian di tujuan juga perlu kita cantumkan misalnya lokasinya di mana kita fokus melakukan kajian-kajian tersebut, dan menggunakan bahasa yang membatasi ruang lingkup dari lokasi penelitian tersebut. Jadi tidak membias ke mana-mana, fokus pada satu objek. Itu yang ke-9. Nah, tujuan penelitian saya ambil contoh seperti kasus sebelumnya adalah kasus-kasus kemarin yang saya bahas tentang apa dia kemarin itu, kecerdasan analisis kecerdasan spiritual pada masyarakat Randu Kuning, kalau tidak seperti itu ya, fokusnya seperti itu. Nah, kita harus melakukan misalnya tujuan penelitian untuk mengetahui, maksudnya ya, menganalisis dan menjelaskan, sama harus mengetahui dulu, dianalisis dan dijelaskan. Nah, kalau bedanya menganalisis, mengetahui, menganalisis. Kalau di kuantitatif, kita menganalisis kan harus mengumpulkan data full dulu, baru kita tarik, dianalisis di rumah atau di kantor atau di mana. Kalau kualitatif, begitu karena kita selaku informan, begitu kita ke lapangan, di situ juga sebenarnya kita sudah bisa melaksanakan analisis. Bisa kita melakukan reduksi. Kalau kira-kira data yang kita peroleh dari A ternyata tidak nyambung dengan fokus kita, ya kita buang. Ngapain kita numpuk data-data yang tidak matching, kira-kira seperti ini. Jadi kelebihannya itu, jadi kita bisa menganalisis di tempat di mana kita melakukan penelitian. Nah, intinya tujuan penelitian adalah menjawab rumusan masalah. Di bagian kemarin ada 4 dimensi yang kita tanyakan tentang kecerdasan spiritual. Maka di sini kita menjawab rumusan masalah 4
dimensi seperti yang kita buat di rumusan masalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya seperti itu ya. Ini harus link dengan rumusan masalah. Sekali lagi kemarin saya sampaikan bahwa rumusan masalahnya ke kiri, tujuannya ke kanan, tidak bisa begitu. Jadi kita harus seirama, sejalan dengan rumusan masalah. Dan ini contoh ini sudah saya buat sebagaimana rumusan masalah yang kemarin sudah saya sampaikan. Baik, itu teman-teman tentang tujuan penelitian kualitatif ya, pada dasarnya apakah itu kuantitatif apa kualitatif, antara rumusan masalah dan tujuan itu biasanya seirama atau saling berkaitan ya. Itu yang perlu dicatat oleh teman-teman, karena tidak, kadang-kadang saya membaca dari karya ilmiah teman-teman ada juga yang kok tujuannya rumusan masalahnya misalnya katakanlah ada 4 item, ini tujuannya ada 3 atau bahkan mungkin 5. Nah ini berarti tidak matching ya, artinya tidak seirama, tidak sejalan. Sekali lagi, itulah kira-kira teknis menyusun tujuan penelitian. Sekali lagi, kalau ada hal-hal yang mungkin teman-teman tidak jelas, setelah lagi video saya tidak jelas lagi, atau mungkin ada keraguan-raguan, tinggal konsultasi lewat WhatsApp atau telepon langsung kepada saya dengan nomor itu ya. Sekali lagi terima kasih, semangat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.